Selama anakku rewel, tiap malam anakku selalu minta gendong dan gak pernah mau diturunin. Kakinya pun seperti ada yang memegang kencang. Karena anakku selalu risih dengan kakinya, ketika aku gendong seperti ingin membuang sesuatu yang ada di kakinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. salam kebajikan. Balik lagi di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Yes. Apa kabar teman Kliwon semuanya? Yo. Semoga sehat selalu. Semoga diberikan keselamatan dimanapun teman-teman berada, dari Indonesia maupun dari luar negeri. Juga banyak nih yang nonton ya. Terima Amin. kasih. Jangan lupa kita mau ngingetin buat teman Kliwon yang pengen dengar cerita-cerita atau obrolan podcast Malam Kliwon juga ada di Spotify. Durasinya panjang, setengah jam sampai 45 menit ya. Oke. Sip. Silakan langsung berkunjung ke Spotify Podcast Malam Kliwon. Itu dia. Nih di Spotify. Kita punya beberapa kabar gembira ya. Oh iya. Salah satunya adalah merchandise officialnya PMK itu ketika video ini tayang harusnya udah rilis ya. Betul. Jadi teman-teman bisa langsung kunjungin dengan klik link di description di bawah. Oke. Gitu. Kita salam-salam dulu. Ini biasanya dari mana ya? Gue lupa. Dari video terakhir aja lah ya. Ya boleh lah. Oke. Yang udah mampir aja pokoknya. Dari siapa nih? Ada Sugai Yuka. Terima kasih Bang sudah nemenin saya di kala gabut maupun sibuk. Obrolannya asik, lagi serem-serem, jadi tiba-tiba lucu. Saya sampai ngakak di pesawat. Bisa aja nih. Heeh. Ini gue coba bacain nama aja ya. Iya. Ada dari Mbak Lia Suci. Iya. Terus ada Arini Miftahul. Cuma bisa Laila. Itu udah pernah main Udah ini pernah ya. ya? Kalau nggak salah udah pernah tuh main ML. Terus dari Fiona Amira. Ini udah sering juga nih kayaknya nih. Milanes 99 juga. Siap. Mbak Yulianti Pratiwi. Dan banyak lagi lah ya. Oke. Sukma Regian juga ada. Ada Asep Saifuddin. Waduh. Wah, Ini modern. pasti orang New South Wales nih. New South Wales. Orang-orang Florida ya. Dari Vanessa Miaji. Iya. Ada Eli Ismawati. Oke, itu beberapa teman Kliwon yang sudah mampir dan komen di YouTube channel Padepokan Malam Kliwon. Terima kasih ya guys. Oke, Kita langsung bacain cerita yang sudah masuk nih. let's go. Ini dari Majalengka. Hai, namaku Nur Aida. Biasa dipanggil Aida. Aku tinggal bersama suami di daerah Majalengka. Di sini aku mau share pengalamanku setelah pindah ke kontrakan yang baru. Sedikit info aja ya, kalau di sekitaran rumahku itu jaraknya agak berjauhan. Hanya sebelah kiri kontrakanku aja yang mepet atau bersebelahan. Karena ini kontrakan yang punya masih adik kakak sama yang di sebelah kontrakanku. Dan kontrakan yang aku tempati sekarang ini adalah rumah yang benar-benar baru dibangun dan udah sekitar 1 tahunan belum pernah digunakan selama dibangun. Jadi aku pengguna yang nempatin rumah kontrakan baru ini, pengguna pertama. Dan rumah yang di sebelahku ini rumah yang sudah berdiri sejak lama. Hampir 2 tahun belakangan ini gak ditempatin. Dan kabarnya kontrakan di sebelahku ini menurut orang yang pernah menempatinya dan penuturan orang lama di sekitar yang tahu sejarah rumah sebelahku ini, katanya sih rumah sebelah memang terkenal horornya. Karena banyak kejadian-kejadian di luar nalar yang dialami ketika rumah tersebut pernah ditempati. Dari mulai munculnya penampakan, suara-suara, bahkan barang-barang yang terkadang suka bergerak sendiri. Oh ya, kenapa aku cerita sejarah rumah ini dan sebelahnya dulu? Karena cerita yang akan aku ceritakan ini akan ada kaitannya dengan kejadian-kejadian aneh dengan rumah yang aku tempati sekarang ini. Singkat cerita, setelah aku sudah mulai pindah di hari pertama, aku mulai bersih-bersih rumah. Mulai tuh ngepel di ruang belakang, dimana itu ruangan kayak untuk jemur baju.
Ukurannya memang gak terlalu besar, tapi ketika aku mulai masuk dan ngepel ruang itu, kepalaku mulai terasa pusing sekali dan aneh rasanya. Entah dalam pikiranku aja apa gimana ya, perasaan saat ngepel di ruangan itu seperti ada bicara seperti ini. "Ngapain kamu kesini? Keluar!" Awalnya aku pikir mungkin ini halu aku atau perasaan aku aja. Tapi semakin aku maksain untuk melanjutin ngepel, semakin terasa sakit sekali kepala ini seperti mau pingsan. Dan akhirnya aku memutuskan berhenti sejenak dan menuju ke kamar buat berbaring di kasur. Dan anehnya, ini anehnya lagi nih, ketika aku rebahan, kepala yang tadinya super pusing mendadak jadi baik-baik aja, gak kenapa-napa. Sekitar 10 menit lah aku istirahat dan dirasa karena aku merasa sudah baik-baik, gak pusing lagi. Iseng lah nih, aku coba ke ruangan yang tadi aku pel itu lagi. Niatnya sih memang mau ngelanjutin buat ngepel. Dan ternyata terjadi lagi. Ketika masuk ke ruangan itu, kepala mulai pusing kelayangan lagi. Dan aku coba ke depan pintu ruangan itu. Puyengnya ya tiba-tiba hilang aja gitu. Asli di situ aku merasa memang ruangan ini benar-benar gak kondusif nih. Dan aneh banget rasanya. Ternyata sebentrok itu energiku dengan energi mereka. Rasanya kayak gitulah. Akhirnya aku putusin untuk cepat-cepat membersihkan ruangan tersebut. Dan mungkin inilah perkenalan pertamaku untuk bisa menyesuaikan. Karena selanjutnya selalu ada waktu-waktu di mana awal-awal tinggal itu ada aja barang yang terjatuh. Contoh, kayak sapu yang aku senderin di tembok tiba-tiba suka jatuh. Barang-barang yang ada di dapur, yang padahal kalau langsung aku samperin ya baik-baik aja, gak ada satupun binatang yang ada di dapur itu. Begitupun gantungan-gantungan kunci yang ada di ruang jemur belakang, tiba-tiba suka digoyang-goyang sendiri, seakan ada yang mainin. Jadi sering terdengar suara bunyi kerincing. Karena memang aku selalu berpikir logis. Ya, aku pikir mungkin itu angin aja. Jadi ya udah, aku hiraukan aja. Pernah satu waktu aku penasaran karena gantungan kunci itu selalu mengeluarkan bunyi yang sampai terdengar di kamar depan. Dan itu selalu bersamaan bunyinya bersama pintu yang selalu buka tutup begitu seterusnya. Iseng lah nih aku liatin itu pintu sama gantungan kunci. Bener-bener tuh aku pantengin. Ketika itu bunyi kerincing dan pintu buka tutup, yang padahal harusnya kalau memang karena angin, ada tuh dorongan angin dari jendela belakang yang membuat pintu itu jadi buka tutup. Dan fakta ini tuh pas aku perhatiin bener-bener, gak ada sama sekali angin. Nggak ada sama sekali anginnya. Sesepi itu. Tapi gantungan kunci itu dan pintu seakan asik liatin aku yang penasaran. Aku cuma bisa geleng-geleng aja sih. Bukannya takut, jadi malah lucu kebayangnya. Di pikiranku cuma berpikir, asli nih setan absurd banget cari perhatiannya. Kelihatan banget ini. Dan entah di pikiranku tuh terlintas seperti ada anak kecil yang sedang bermain gantungan kunci dan pintu itu. Dan ini sepertinya akan terungkap di kejadian-kejadian selanjutnya. Oke, kita next. Yang tadi baru cerita pemanasan. Sekarang kita lanjut ke cerita yang sesungguhnya, di mana ini buatku merupakan teror yang lumayan bikin menguras tenaga dan pikiran. Oh ya, kejadian yang tadi itu merupakan kejadian minggu-minggu pertama aku tinggal di kontrakan itu. Dan sekarang aku akan bercerita di minggu kedua aku tinggal di kontrakan baru ini. Berawal dari anakku yang usianya masih 1,5 tahun. Pada di minggu kedua ini anakku mulai gak enak badan. Awalnya aku pikir hanya sakit pada umumnya. Tapi anehnya anakku ini nangisnya hanya setiap habis isya ke atas. Itu selama 3 hari tuh berturut-turut. Walaupun hati dan pikiran ini selalu berpikir positif aja,
Tapi memang naluri seorang ibu itu gak bisa dibohongin. Penyangkalan dalam pikiran itu terpatahkan karena pada malam sehabis Isya di hari ketiga di minggu kedua menjadi jawabannya. Tiba-tiba pintu rumahku diketuk dan didatangi oleh salah satu warga yang selama ini memperhatikan ketika anakku rewel. Mereka datang berdua. Sebut saja nama dari salah satu di antara mereka berdua itu Pak Kuwu dan temannya Pak Udin, yang katanya mengerti soal begituan dalam tanda kutip. Dan pada saat mereka datang di situ, posisinya anakku masih dalam keadaan nangis dan rewel gak karuan. Akhirnya mereka berdua lihat anakku. Dan setelah itu Pak Udin meminta segelas air pada suamiku untuk didoakan, dan setelahnya diberikan ke anakku untuk diminumin. Jujur pada saat itu aku dan suamiku ya sangat senang ya, karena selama itu karena selama anakku rewel ternyata kita ini dapat perhatian dari orang sekitar yang mungkin memahami kondisi anak kecil yang baru penyesuaian di tempat baru. Setelah itu aku dan suami berterima kasih atas perhatiannya kepada bapak-bapak ini. Sekitar 15 menitan lah mereka di rumah. Habis itu pulang. Aku berikanlah nih kepada anakku air doa yang baru didoakan tadi. Awalnya masih rewel, tapi setelah minum barulah dia diem seketika. Aku pikir akan aman nih seterusnya nih. 20 menit kemudian anakku malah tambah nangis gak karuan 2 kali lipat lebih rewel dari sebelumnya. Yang tadinya aku berpikir positif, sakitnya anakku bukan karena non medis, setelah datangnya bapak-bapak tadi akhirnya merubah sugestiku. Hari ke hari anakku rewel malah semakin parah. Semakin terasa gangguan itu yang aku rasakan. Yang awalnya pintu kamar selalu dibuka, semenjak anakku nangis gak jelas selalu aku tutup itu pintu kamar. Bukan tanpa sebab ya. Ini karena anakku kalau pintu kamar dibuka itu nangis seperti ketakutan. Dan ketika pintu itu ditutup, nangisnya seketika berhenti. Selama anakku rewel, tiap malam anakku selalu minta gendong dan gak pernah mau diturunin. Kakinya pun seperti ada yang memegang kencang. Karena anakku selalu risih dengan kakinya, ketika aku gendong seperti ingin membuang sesuatu yang ada di kakinya, tibalah aku di titik lelah. Selelah-lelahnya karena teror itu gak kunjung berhenti. Pada satu waktu ada hal yang bikin aku tambah emosi. Ketika aku merasa mereka sudah bermain fisik pada anakku. Karena di pagi hari aku melihat pundak anakku lebam ungu. Aku coba pegang dan pada di tempat lebam itu terasa panas sekali. Harusnya kalau memang itu kepentok gak akan kerasa panas. Dan malamnya di hari yang sama aku selalu marah-marah ketika anakku ini nangis lagi. Dalam batinku selalu berontak dan seakan bicara pada mereka yang tak terlihat yang sudah mengganggu anakku. Di situ aku ancam mereka. Kalau kalian usik kami terus, saya akan usik kalian dan juga mengacak-ngacak kalian. Dengan keyakinan aku itu, sambil aku bacakan ayat kursi serta menyalakan murotal Al-Quran di HP, esoknya bekas lebam itu pun menghilang, gak ada bekas sedikit pun. Akhirnya setiap hari, setiap malam aku mencoba meruqyah anakku sendiri dan meruqyah rumahku tersebut yang aku tempatin kontrakan itu ya. Alhamdulillah atas izin Allah teror sedikit demi sedikit berkurang. Dan karena aku gak mau kalah dengan mereka, semakin sering pula ibadahku aku perketat dengan ruqyah rumah terus menerus, sampai sekiranya keadaan kontrakan itu terasa kondusif. Cerita selanjutnya akan ada di mana jawaban siapa yang memainkan gantungan kunci dan pintu belakangan di belakang itu. Gak terasa setelah 4 bulan kami tinggal di rumah kontrakan itu, kejadian-kejadian aneh akhirnya kami telan aja. Karena pada dasarnya kita memang hidup secara berdampingan dengan mereka. Apalagi notabene rumah ini tidak dihuni dan dibiarkan kosong berbulan-bulan lamanya. Ya jadi kami mewajarkan akan
ada hal-hal aneh terjadi. Sebenarnya sebelum menginjak bulan keempat ini, memang aku sering sekali mendengar suara kelereng berjatuhan di ruang tempat kulkas. Itu terjadi tanpa disadari. Selalu bertepatan pada malam Jumat. Ya sekitar 4 kali bertemu malam Jumat lah ya, di bulan Mei 2021, seingatku. Dan selalu dalam keadaan aku cuma berdua dengan anakku. Pernah sekali-kalinya kejadian itu pas ada suamiku, itu pun malam Jumat juga tanpa disadari. Sangat-sangat jelas suaranya, hingga aku pun penasaran untuk melihat dan ingin memastikan bahwa yang aku dengar itu bukan apa-apa. Tapi ya pas aku cek memang gak ada apa-apa juga sih. Yang padahal suara kelereng itu sejelas itu, seperti lagi dimainkan. Teruslah begitu pada malam Jumat berikutnya. Sampai hingga tibalah di bulan Juni, jawaban ini berada di tanggal 12 Juni 2020. Suamiku pergi 21 kali ya harusnya 21 nih, typo nih. Suamiku pergi dinas keluar kota. Karena aku merasa gak mau sendirian di rumah, akhirnya aku minta tolong ditemani sama tetanggaku dari pagi sampai siang untuk stay di rumahku sampai sore. Dari pagi sampai siang berarti sampai sore nih. Sebut aja nama temanku nih Widya. Dan selama Widya menemaniku di rumah, ku ceritakanlah cerita-cerita di luar nalar yang sering aku alami pada Widya. Dan ternyata Widya pun punya cerita tadi malam pas tidur sebelum besok paginya ke rumahku. Dia menjelaskan bahwa semalam dia tidur di dalamnya tuh bermimpi berada di kontrakanku. Dia melihat ada anak kecil bermain di rumahku. Seperti ada anak laki-laki yang sedang mondar-mandir bermain di dalam mimpinya Widya. Widya pun tiba-tiba mendengar suara kakek-kakek tua, tapi tidak melihat sosoknya, hanya suaranya saja. Beliau berbicara menggunakan bahasa Sunda halus yang pada intinya kakek-kakek tua itu menyuruh pada anak kecil itu untuk gak ganggu yang berada di rumah itu. Dan beliau berkata, orang itu mengerti kamu. Oke, jadi berkata ke orang itu, ke anak kecil itu mungkin ya, mengerti kamu, jadi berhenti mengganggu mereka gitu. Diperingatin nih berarti. Mungkin yang dimaksud bapak-bapak tua itu adalah aku yang mengerti keberadaan mereka. Jadi maksudnya beda orang nih. di rumah ini nih ngerti soal kamu loh. Itu berarti nih maksudnya nih. Oke, jadi si anak kecil ini disuruh berhenti untuk gak ganggu aku dengan suara kelereng-kelereng itu. Oke, aku terus berpikir setelah Widya bercerita. Besok paginya aku iseng lah bercerita pada tetangga yang dekat dengan rumahku. Ini ibu-ibu nih, kita sebut saja Ibu Rus namanya. Ceritalah aku soal kejadian suara kelereng-kelereng itu. Dan ternyata Ibu Rus mengerti soal ini. Jadi Ibu Rus akhirnya bercerita, sebenarnya di belakang rumah yang saya tempati itu ada sebuah makam anak kecil. Katanya sih dulunya memang sering ganggu penghuni rumah yang kosong di sebelah rumahku itu. Katanya juga sih sering nampakin diri ke orang yang dulu pernah tinggal di rumah kosong tersebut. Jadi tahulah sedikit sejarahnya kalau ada sosok-sosok apa saja yang ada di rumah tersebut. Dan Ibu Rus bercerita juga bahwasanya Pak Udin yang sempat ke rumahku itu pernah bercerita ke Ibu Rus kalau Pak Udin itu merasa kasihan sama anakku karena diganggu oleh sosok dari rumah sebelah yang jahil dan usil. Ya bisa dikatakan sosok yang sangat negatif lah untuk anakku. Dan si Ibu Rus berkata berarti sosok anak kecil itu main-main juga ke rumah si ibu ya. Jadi si Ibu Rus tuh manggil aku ibu gitu. Setelah mendengar Ibu Rus bercerita, ternyata aku dapat menyimpulkan memang anak kecil itulah yang selama ini bermain kelereng. Oh ya,
Maaf ada cerita yang tertinggal ya, dimana kontrakanku sempat mati listrik terus selama 1 bulan. Dan ini terjadi di bulan pertama aku tinggal di kontrakan tersebut. Tapi bukan karena gaib ya, itu karena wattnya aja gak kuat ya. Terus gimana? Kayak genset makanya. Tapi efek sering mati listrik itu, aku sering melihat sosok penunggu ruangan jemur yang ada di belakang rumah itu. Ada cerita di mana kayaknya ini harus aku jelasin lewat voice note, karena agak panjang juga kalau ditulis. Oh, jadi bukan anak kecil dong yang di belakang tadi ya? Enggak, dia ada ngeliat sosok lain kali. Pokoknya hingga akhirnya aku bisa bersahabat dengan gangguan dari mereka itu sekitar 1 tahun kemudian. Yang alhamdulillah gak ada kejadian aneh-aneh lagi lewat dari 1 tahun ini. Ya walaupun ada sesekali, tapi masih bisa dikondisikan lah. Segitu cerita yang bisa aku sampaikan. Maaf untuk kekurangannya. Semoga cerita ini bisa ada manfaat dan hikmahnya. Amin. Dari cerita ini semoga kita bisa menjadi manusia yang saling menghormati pada yang tak terlihat, karena pada hakikinya kita memang hidup berdampingan dengan mereka yang tidak terlihat. Dan kitalah manusia yang lebih sempurna daripada mereka. Wah, kalau saya sih kebalik. Kalau dia tidak hormat sama kita, wah, tidak ada pengkondisian, Pak. Tidak ada kata ampun. Tidak ada. Oke, terima kasih Mbak Aida. Cerita dari sebuah kontrakan berhantu di Majalengka. Sebenarnya mungkin bukan kontrakannya ya, sebelahnya ini nih yang gawat nih. Oke, jadi yang merasakan juga itu ternyata tetangganya si Mas Udin tadi, si Pak Udin itu ya. Pak Udin dan Pak Kuwu ya. Si Pak Udin dan Pak Kuwu ini ngelihat kalau anaknya itu, anaknya si Mbak Aida ini digelendotin terus ya. Ya. Diganggu terus. Tapi gue sampai rewel. Apa ya? Bukan mengapresiasi, namanya apa ya? Mensetujui itu apa sih namanya? Mengiyakan, mengapprove. Mengapprove. Mengamini. Bukan mengamini, lebih ya bener nih, mengiyakan lah kalau ada tetangga-tetangga, apalagi di mengafirmasi. Di tanah Sunda begitu ya. Ada tetangga-tetangga baik yang memang punya sedikit kelebihan gitu. Jadi waktu itu temen gue pernah kasah golok. Bukan kasah kebeset golok, nggak sengaja. Di mana? Pas di mana? Pas lagi ada di Ciawi ya, apa di mana gitu gue lupa. Sat gitu, lagi main golok aja gitu, berdarah nih. Terus mau nyari klinik agak jauh sebenarnya. Ya udah sih ya, di betadinin aja gitu. Terus ada apa sebutannya, mamang-mamang ya, mamang-mamang gitu, mamang gitu. Buah, disembur pakai air. Udah gak berdarah lagi habis itu. Rapat gitu? Enggak kan? Enggak. Ludah mamang tapi ketutup. Wah, ke mukanya. Salah ya. Salah. Ini yang benar. Ini saya disembur. Bukan sari. Biar sadar, biar nggak mainan golok gitu ya. Lu udah tua. Wah, udah tua lo mainan golok. Malah disadar, nggak salah sih kalau itu. Terus gimana? Ya jadi nggak berdarah lagi ya. Cuman gua ya walau alam lah. Cuman jadi kayak keinget lagi. Itu di mulutnya Alteco kali ya. Tuh. Ya betadin kumur. Jadi rapet luka. Iya. Ini Pak Udin baik ya. Ini Udin yang pertama apa yang kedua ya? Udin yang pertama. Namanya Awaludin. Udin yang kedua. Ada masanya ya, Udin sedunia. Udin sedunia lo dulu lo. Oke. Sebenarnya dari cerita ini yang paling gua nggak tega anaknya sih yang jadi korban tuh. Uring-uringan. Lo orang gede aja, lo anak kecil. Gimana ya? Karena saya punya anak juga sih, jadi merasakan lah 1,5 tahun gitu juga. Lagi rewel-rewelnya. Diajak ngomong belum bisa, ya kan? Nangis doang gitu outputnya. Ngomong mungkin udah bisa, cuman kan kayak belum bisa. Mana yang sakit nih gitu kan. Iya. Belum semuanya bisa gitu kan. Tapi Mbak juga sih
yang dari awal masuk udah membuka, mempersilahkan. Kan tadi ada disebut. Apa dia bilang? Ya saya sih mau ajari aja kalau akan ada hal-hal yang begini. Begitu sih. Ya kan, dalam hatinya udah membatin begitu. Udah ngebuka ruang tuh ibaratnya. Ya udah begitu. Masuk kan Ilhamuddin Armain. Sadil Ramdhani masuk kalau dibuka. Buka ruang jangan gitu. Dikasih. Di sprint lo baru tahu rasa. Terence Puiri ngacak-ngacak itu. Ih. Kasih aja di Simanjuntak. Itulah. Iya, soalnya udah dianya udah menerima ya. Iya. Saya sih nggak heran gitu. Wah, mending nggak heran, dia bilang mau ajari kan. Pas tahu nih rumah udah lama nggak ditempatin, wah ini kayaknya nggak apa-apa lah, pasti akan ada hal-hal terjadi. Oh itu yang di sebelah. Ayo gua mah lah gitu. Jadiin gitu. Iya. Lah jadiin. Apaan tuh gitu. Apaan tuh gitu. Lagi anteng-anteng. Kan dia kan pasti aduh, rumah ditempatin lagi, gua nggak ada ruangan main nih. Ini pasti mau selamatan nih. Aduh, gerah gua gitu kan. Oh sih selamatan nih. Nggak sih mau apa nih gitu. Dia udah ancang-ancang padahal yang di sebelah tuh. Aduh, yang ditempatin. Kalau enggak emang mau ngajak main gundu lah sebenarnya. Nyari lawan sparring kan. Susah juga sih. Iya, mainan gundu mulu. Udah mati main gundu. Iya, gitu tuh. Aduh, udah ngobrol tuh sama tuh. Bray, mau gusur, Bray. Oh no, mau ditempatin tuh, udah lagi mau ditawar-tawar. Pas masuk mbaknya. Lah, ayo main lagi. Lo di jemuran, gua nanti yang di ini aja. Gua di kulkas. Yang gua di kulkas ya. Orang udah apa-apa. Gitu. Nah, kayak kita bertamu aja. Kayak kita bertamu ke rumah orang, dipersilahkan masuk. Nanti kan ada saatnya tuh tamu dari gesturnya udah gak nyaman buat kita pengen pulang. Kayak udah mulai beribadah akhirnya. Pak Udin mah dibiarin kali ya. Nah Udin lagi datang. Paling cuman disuruh minum. Nih air doain. Panas dikit gitu. Itu kayak gertakan Komseko, komandan sekitar komplek. Biasa gitu. Ada apa nih ribut-ribut? Agak be, biasalah. Udah bubar dulu. Babenya pulang, ada lagi gitu. Ini ada apa nih? Ngetes ombak. Apa nih? Indigo be. Apa? Intisari dingin go. Gitu. Tapi salut sama mbaknya. Akhirnya ibadahnya tebel. Dan ujung-ujungnya kita sendiri kan yang bisa nutup, yang bisa berdamai dan bisa mengontrol lah itu semua. Jadi lu yang menang gitu posisinya, bukan yang kalah karena teror ketakutan terus gitu ya. Coba dari awal bergitar, jreng. Iya. Nah, yang di sini yang uring-uringan kan Pak Udin sama Pak Kubu. Kenapa Pak Kubu? Nggak laku lagi, Din. Udah aman kayaknya. Kita kagak laku lagi nih jualan air doa. Kenapa? Ini gara-gara Marcel nih. Udah anteng kayaknya rumah. Ini gara-gara pesulap merah nih. Kita nge-rap aja dah, nge-rap. Jadi rapper karena Bang Jindan. Ente sometimes. You sometimes. Sometimes you. Ya udah. Makasih teman Kliwon. Jangan lupa di like, komen dan subscribe ya. Bye bye.